Pasca batal rujuk dengan sang istri, eksklusif, Eza Gionino tetap totalitas saat syuting, namun sampai alami luka di tangan. Benarkah karena masih kepikiran soal rumah tangganya? Hingga tunjukkan bisnis barunya demi sang buah hati. Hidup harus tetap berlanjut. Ya, alih-alih meratapi kegagalannya, rujuk dengan sang istri, Meza Aulia yang kekeh untuk bercerai, Eza Gionino justru lebih memilih mengalihkan kekecewaannya itu dengan fokus menjalani syuting sinetron Dusta di Balik Cinta yang sudah memasuki episode ke-43. Sayangnya insiden sempat mewarnai aksi Eza saat melakoni adegan yang agak berbahaya. Akibatnya, tangan aktor berusia 35 tahun itu sempat mengalami luka dan harus mendapatkan beberapa jahitan. Lalu benarkah insiden terjadi lantaran Eza sedikit tidak fokus saat syuting karena masih tetap memikirkan persoalan rumah tangganya? Jujur sampai saat ini belum ada komunikasi sama sekali dari pihak istri pun juga dia menutup komunikasi ya gitu, dan sekali lagi saya menghargai keputusan dia. Mau bagaimanapun dia ibu dari anak-anak saya gitu loh. Jadi saya sangat menghargai itu semua. Bismillah ya Allah, semoga ini benar-benar tulus dari hati kamu ya Mam ya gitu loh. Ayo kita sama-sama kita perbaiki semuanya. Oke, gini, saya tipikal yang ya mungkin bisa dibilang totalitas gitu ya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Saya pengen ada suatu gebrakan untuk judul ini karena jujur di judul ini itu ada sekitar 150 orang kru yang dimana mereka semua punya keluarga masing-masing lepas dari saya, dan puluhan pemain juga yang punya keluarga. Jadi saya ngerasa saya punya beban moral ya, lebih tepatnya beban moral di mana saya harus bermain dengan bagus, dengan baik supaya judul ini bisa bagus diterima penonton. Apa yang saya lakukan kemarin mungkin ya saya nonjok kaca gitu. Ini sih ditutup ya gitu, karena kalau nggak pasti kalian blur. Sobek ya, harusnya 3 jahitan, cuman saya minta nggak usah lah, udah nggak apa-apa. Saya main pakai rasa gitu, jadi bukan hanya sekedar dialog saja, tapi bener pakai hati ya gitu bermainnya gitu. Selain syuting, Eza juga tengah disibukkan dengan bisnis barunya. Eza baru saja membuka toko HP di salah satu mall di Jakarta. Ini adalah toko kedua yang dimiliki Eza dan rekan bisnisnya, yang rencananya juga akan membuka toko ketiga di Bali, serta toko-toko berikutnya di kota-kota besar lainnya di tanah air. Lantas apa alasan dibalik keputusan Eza terjun ke bisnis gadget? Benarkah ini bagian dari investasi Eza buat anak-anaknya kelak? Langsung aja ke sini. Oke, nah di sini ada saya bisa showing banyak buat barang-barangnya di sini semuanya. Oke, pemirsa Selat. Nah, tadi yang seperti saya bilang di lantai 1 itu store-nya. Oke, nah sekarang di lantai 3 itu untuk repair-nya. Oh, yang baterai tadi ya? Iya, kita lagi ada customer tadi. Ya, customer-nya. Oke, ganti baterai, oke. Sebenarnya sih kita udah preparation-nya udah hampir setahun ya. Preparation udah hampir setahun. Untuk saat ini kita udah ada 2. Insya Allah bismillah. Bali berapa bro? Nanti ada yang ketiga. Bisnis yang sangat bagus pertama. 2, ini gadget, handphone itu kan ibaratnya udah menjadi kebutuhan primer ya gitu untuk setiap orang saat ini. Insya Allah ya nak, ini akan bertahan sampai kamu sekolah nanti, sampai kamu pintar. Dan kamu memahami ini semua bahwa Dedi lakukan ini demi kalian. Nicole kan Aksai ya gitu untuk kalian semua. Eksklusif. Syuting terakhir sinetron Mencintaimu Sekali Lagi, Haiko dan Jonas pamitan ke kru dan pemain lain. Jika Eza Gionino sampai luka di lokasi syuting, maka inilah kabar terkini dari sinetron Mencintaimu Sekali Lagi.
Setelah tayang perdana pada 2 Desember 2024 dan menembus 290 episode, sinetron itu akhirnya berakhir dan memasuki syuting terakhirnya kemarin. Seluruh pemain termasuk 2 bintang utamanya, Haiko van der Vecken yang berperan sebagai Arini dan Jonas Divano sebagai Lingga langsung berpamitan kepada sutradara dan seluruh kru. Tidak lupa para pemain juga mengucapkan terima kasih kepada kru yang telah menjadi keluarga mereka di lokasi syuting nyaris setahun terakhir ini. Apalagi saat perpisahan di keluarga Mulyono atau ayah dari Lingga, semua menangis haru karena sudah seperti keluarga sendiri. Eksklusif, inilah suasana haru yang mewarnai lokasi syuting sinetron Mencintaimu sekali lagi di syuting terakhirnya. Yuk langsung. Ya itu kan nomornya yang kemarin kan. Yuk langsung. Sampai. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam buat keluarga. Honor lanjut. Semuanya sih, cuma ya paling yang kalau aku pribadi, pokoknya kalau udah sama keluarga Mulyono, sin-sin sama mereka semua, aku pasti sangat berharga banget ya pokoknya ya. Lagi ya di next project ya. Yang terbaik pokoknya doain buat kami semuanya dan terima kasih sudah menonton Mencintaimu sekali lagi selama 1 tahun ini. Iya. Kita baru saja menyisakan salah satu scene ending di cerita sinetron Mencintaimu sekali lagi. Kita mau mengabarkan dan memberitahukan terima kasih yang luar biasa tak terhingga untuk semua pecinta sinetron MSL atas dukungannya, supportnya, saran dan kritiknya. We love you all. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak. Sama-sama. Makasih banyak Pak. Maaf juga. Maaf Saya salah. sambil dudukin sama Pak. Tidak apa-apa. Syutingnya seru, aku suka ini pemain-pemain di sini open semua, jadi enak diajak ngobrol juga, bisa ngobrol panjang. Dan aku di sini udah pernah syuting juga sama Kak Vano, jadi ya kalau kenal sih udah dari 7 tahun yang lalu. Dan kalau untuk chemistry-nya, chemistry sebenarnya hampir atau sebagian besar pemain di sini tuh aku pernah kerja bareng sama mereka. Pernah 1 judul dengan Haiko, pernah 3 judul berarti dengan ini. Pernah 3 judul, Miller juga pernah 2 atau 3 judul bareng sama Miller. Mereka ini orang-orang, maksudnya aktor-aktor yang profesional. Dari lokasi syuting berbeda, kali ini hadir Cut Syifa, pemeran Intan Priscilia alias Lala di sinetron Cinta Sepenuh Jiwa. Ya, nyaris setiap hari berada di lokasi syuting membuat Cut Syifa sangat memperhatikan barang bawaannya. Salah satu yang tak boleh terlewat adalah pouch kesayangannya. Karena di pouch inilah tersimpan peralatan make up, baik untuk kesehariannya maupun saat ia harus memainkan perannya sebagai Lala. Menariknya, selain peralatan make up, ada pula terselip buku-buku zikir, foto keluarga, parfum, serta gantungan karakter nylon yang kini tengah hits. Ini biasanya, aduh random banget lagi nih isinya Kak. Maaf ya, ini tas touch up, isinya ya makeup aku tuh. Tapi makeup kakak ada beda nggak dari Kak Syifa? Sama lagi, jadi memang nggak ada yang berbeda asli sama di sini. Paling aku tebel-tebelin dikit aja. Kalau iya betul, kalau asli paling lip gloss. Terus nih skenarionya Lala yang ya aku senangnya kecil supaya bisa masuk ke sini. Gitu. Ini juga sama. Nih sama banyak banget. Maaf. Ini suka dititip-titipin sama ponakan aku, masukin barang ya udah deh. Zikir pagi petang dibawain sama ini foto keluarga aku, tapi sebelum aku beli hijab tuh foto keluarga aku.
aku bawa. Ya ini obat yang wajib dibawa juga di lokasi syuting, inhaler karena aku ada asma. Parfum, ada parfum lokal guys. Aku bangga banget ada parfum lokal yang wanginya enak. Yuk bisa yuk. Dibawain nih dari manajer aku. Gemes banget liat. Aku bisa ngakak banget ngeliat ini, kayak kok lucu banget sih kamu. Selain pouch kesayangannya, barang-barang lainnya yang juga wajib dibawa oleh artis berusia 27 tahun yang belum punya pacar ini adalah tumbler pink favoritnya yang berkapasitas 2 liter. Chushiva memang membiasakan diri untuk selalu banyak minum air putih. Aku bawanya tuh botolnya tuh 2 liter. Sebenarnya aku punya 3 liter. Cuman aku kasihan sama yang bawain. Takut berat. Botol minum aku tuh 2 liter. Sebenarnya tuh sampai hilang tulisannya. Ini favoritnya aku. Jadi aku better aku ketinggalan HP daripada ini kayaknya kalau di lokasi syuting. Iya bisa 6 kali refill gitu. Iya minum aku banyak soalnya Kak. Harusnya paling 3. Pengennya sih cuman sehari 6 liter gitu paling. Salah satu stripping yang menurut aku Masya Allah banget. Aku bersyukur banget berada di keluarga ini. Terima kasih loh guys sudah melihat isi tas aku yang penting tidak penting tapi akan kubawa.